Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan memaparkan perangkat pembelajaran berbantuan teknologi yang telah kami kembangkan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Saya Yulia Rahman dengan NIM 24210004. Memperkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nisa Ramadhani dengan nomor NIM 24210035. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sophie Supiati Saadudin dengan NIM 24210015. Halo, saya Imam Sanatun Aziza dengan NIM 24210010. Izin memperkenalkan diri, saya Hilma Hikmatul Aziza dengan NIM 24210041. Halo, saya Tintin Rohaini dengan NIM 24210029. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan perangkat pembelajaran digital untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur untuk kelas 7 atau 1 SMP. Perangkat pembelajaran yang kami unggulkan yaitu perangkat pembelajaran digital berbasis kelas digital Google Classroom yang terintegrasi dengan berbagai teknologi pendukung. Nah, dalam pengembangannya, kami menggunakan aplikasi Canva sebagai media perancangan perangkat pembelajaran, kemudian mengintegrasikan hasil rancangan tersebut ke dalam Google Classroom sebagai pusat pengelolaan pembelajaran, seperti itu. Nah, perangkat yang kami kembangkan itu terdiri atas modul ajar, lalu bahan ajar digital berbentuk Heizin Flipbook, lalu ada lembar kerja peserta didik, lalu media evaluasi menggunakan Quiz Wizard dan Google Form, serta rubrik penilaian. Nah, setiap perangkat itu memiliki fungsi yang saling berkaitan. Modul ajar itu digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Nah, bahan ajar digital itu digunakan sebagai sumber belajar murid. Lalu lembar kerja peserta didik itu digunakan sebagai aktivitas pembelajaran, sedangkan Quiz Wizard, Google Form, dan rubrik penilaian itu digunakan untuk mengetahui serta menilai hasil belajar murid, seperti itu. Nah, melalui integrasi berbagai teknologi tersebut, pembelajarannya itu tidak hanya berlangsung dalam penyampaian materi seperti itu, tetapi juga mencakup proses perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu aktivitas murid, hingga evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, kami akan menjelaskan penggunaan dan isi dari masing-masing perangkat pembelajaran yang telah kami kembangkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat pertama yang kelompok kami kembangkan, yaitu modul ajar. Modul ajar merupakan perangkat utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar ini dirancang untuk pembelajaran pelaksanaan Bahasa Indonesia, materi teks prosedur untuk kelas 7 SMP. Dalam pengembangannya, modul ajar kami desain menggunakan Canva agar memiliki tampilan yang lebih menarik, sistematis, dan mudah digunakan oleh guru maupun murid. Setelah selesai dirancang, modul ajar tersebut kami masukkan ke dalam Google Classroom untuk diakses secara digital. Di dalam modul ajar tersebut terdapat beberapa komponen penting, mulai dari informasi umum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, hingga evaluasi. Pada bagian capaian pembelajaran, murid diarahkan untuk mampu memahami dan menganalisis informasi berupa tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Selain itu, murid juga diharapkan mampu menyusun teks prosedur secara runtut, logis, dan sesuai dengan konteks. Dalam pelaksanaannya, modul ajar ini menggunakan model problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model ini dipilih agar murid tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga aktif dan menemukan solusi, melakukan analisis, berdiskusi, dan menghasilkan sebuah karya. Selain itu, pembelajaran juga menggunakan pendekatan deep learning yang menekankan pada pembelajaran bermakna, kesadaran dalam belajar, dan suasana belajar yang menyenangkan. Pada bagian kegiatan pembelajaran, model ajar memuat tahapan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
Pada kegiatan inti, murid melakukan kegiatan mengamati, menganalisis teks prosedur, mengerjakan LKPD, menyusun teks, serta mempresentasikan hasilnya. Dengan adanya modul ajar berbantuan teknologi ini, proses pembelajaran menjadi lebih terarah karena guru memiliki panduan yang lebih jelas dan melaksanakan kegiatan belajar. Oke baik, perangkat berikutnya yaitu bahan ajar digital yang dikembangkan melalui Heyzen Flipbook. Jadi bahan ajar ini digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi murid yang dapat diakses melalui Google Classroom. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, kita lihat nih alasan mengapa sih kelompok kami itu lebih memilih untuk menggunakan perangkat Heyzen Flipbook kebanding menggunakan perangkat lain. Nah, sebenarnya jawabannya cukup sederhana ya teman-teman, karena penggunaan format flipbook ini kan memiliki tampilan yang lebih menarik, interaktif, sehingga memberikan pengalaman belajar yang berbeda gitu dibandingkan bahan ajar yang berbentuk teks. Dan pembelajaran seperti ini tuh tentunya bisa membuat murid itu lebih tertarik dan lebih mudah untuk membangun semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran. Karena pada bagian awal bahan ajar ini terdapat sebuah video pembelajaran yang digunakan sebagai media pemantik, yang dimana video tersebut itu berfungsi untuk menghubungkan antara pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Jadi setelah mengamati video, murid itu diberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini untuk apa sih? Untuk mengarahkan mereka supaya mereka itu dapat memahami bahwa suatu kegiatan itu dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang runtut dan sistematis. Jadi melalui kegiatan tersebut, murid itu mulai perlahan membangun pemahamannya sendiri, pemahaman awal mengenai teks prosedur sebelum mereka itu benar-benar masuk ke pembahasan inti. Dan setelah kegiatan pemantik, murid juga dapat mempelajari materi yang terdapat di dalam flipbook. Karena isi bahan ajar ini tuh membahas mengenai teks prosedur, mulai dari pengertian, lalu tujuan, struktur, hingga kaidah kebahasaannya. Dan di sini pun terdapat pula contoh teks prosedur yang membantu murid itu memahami gimana sih struktur dan unsur kebahasaan itu dapat diterapkan dalam sebuah teks. Jadi sebenarnya dengan adanya Heyzen Flipbook ini harapannya penyampaian materi yang dilakukan oleh guru itu menjadi lebih interaktif gitu. Karena murid itu kan tidak hanya membaca materi saja, tetapi juga mereka itu memperoleh pengalaman baru, pengalaman pembelajaran baru yang menarik dan menyenangkan. Sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu dapat tersampaikan dengan baik kepada murid jika proses pembelajarannya interaktif dan menyenangkan, seperti itu. Baik, setelah murid memahami materi melalui bahan ajar digital, perangkat berikutnya yang digunakan yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD ini berfungsi sebagai panduan aktivitas murid dalam menerapkan pemahaman yang telah diperoleh selama pembelajaran. LKPD ini juga dirancang menggunakan Canva agar memiliki tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian, LKPD dibagikan melalui Google Classroom sehingga murid dapat mengakses dan mengerjakannya secara digital. Di dalam LKPD terdapat beberapa kegiatan yang disusun sesuai dengan tahapan problem-based learning. Melalui LKPD ini, murid tidak hanya memahami teori mengenai teks prosedur, tetapi juga mampu menerapkan konsep tersebut dalam bentuk tulisan. Setelah selesai mengerjakan, hasil pekerjaan peserta didik dapat dikumpulkan melalui Google Classroom sehingga guru dapat memberikan penilaian dan umpan balik. Dengan adanya LKPD berbantuan teknologi, kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif karena murid terlibat langsung dalam proses memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks prosedur. Di sini saya akan menjelaskan perangkat apa sih yang kami gunakan. Nah, ada perangkat Quizwizard. Selain perangkat untuk penyampaian materi dan aktivitas pembelajaran, kami juga menggunakan teknologi untuk mendukung tahap evaluasi. Teknologi yang kami gunakan yaitu Quizwizard sebagai media evaluasi pembelajaran. Quizwizard ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman murid setelah mempelajari materi teks prosedur. Melalui Google Classroom, murid dapat mengakses link Quizwizard yang telah diberikan oleh guru. Dalam evaluasi ini, murid mengerjakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari, seperti pengertian teks prosedur, lalu tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan.
Nah, penggunaan Quizizzer ini memberikan suasana evaluasi yang lebih menarik karena murid melakukan penilaian melalui media digital yang interaktif. Selain membantu peserta didik dalam melakukan evaluasi diri, Quizizzer juga membantu guru memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian, teknologi tidak hanya digunakan sebagai media penyampaian materi, tetapi juga mendukung proses penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan perangkat pembelajaran menggunakan Google Form. Nah, jadi selain Quizizzer, perangkat pembelajaran ini juga menggunakan Google Form dan rubrik penilaian sebagai pendukung evaluasi pembelajaran. Google Form ini digunakan sebagai media refleksi dan pengumpulan respon murid setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Melalui Google Form ini, murid dapat memberikan tanggapan mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan, seperti pemahaman terhadap materi, pengalaman selama berdiskusi, serta kesulitan yang dialami selama kegiatan belajar. Nah, penggunaan Google Form ini membantu guru memperoleh data refleksi murid secara lebih mudah dan terorganisasi. Nah, selain itu juga, terdapat rubrik penilaian yang digunakan sebagai pedoman guru dalam menilai hasil belajar murid. Nah, rubrik penilaian ini berisi beberapa aspek yang menjadi kriteria penilaian, yaitu kemampuan menganalisis struktur teks prosedur, menganalisis kaidah kebahasaan, menyusun teks prosedur, memecahkan masalah, serta mempresentasikan hasil. Dengan adanya rubrik penilaian, guru dapat memberikan penilaian yang lebih objektif karena terdapat indikator yang jelas pada setiap aspek yang dinilai. Nah, melalui kombinasi Google Form dan rubrik penilaian ini, proses evaluasi pembelajaran tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar murid. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang kami kembangkan itu merupakan perangkat pembelajaran digital yang mengintegrasikan beberapa teknologi untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk keunggulan utama dari perangkat pembelajaran ini terletak pada penggunaan Google Classroom sebagai pusat kelas digital yang mampu menghubungkan seluruh komponen pembelajaran dalam satu sistem. Nah, melalui Google Classroom, jadi guru itu dapat mengelola dan membagikan berbagai perangkat seperti modul ajar, lalu bahan ajar digital, LKPD, serta evaluasi pembelajaran secara lebih terstruktur. Nah, selain itu, penggunaan Heizin Flipbook sebagai bahan ajar digital itu menjadi salah satu keunggulan karena mampu menyajikan materi secara lebih menarik melalui tampilan interaktif dan video pemantik yang membantu murid membangun pemahaman di awal. Penggunaan Quizizzer, Google Form, dan rubrik penilaian juga memperkuat proses evaluasi karena guru itu dapat mengukur pemahaman serta keterampilan murid secara lebih sistematis. Nah, dengan demikian, teknologi yang kami gunakan bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi menjadi bagian dari pengembangan perangkat pembelajaran yang mendukung pembelajaran lebih efektif, interaktif, dan juga bermakna. Kami sangat merekomendasikan penggunaan teknologi dalam pengembangan perangkat pembelajaran dengan tetap menyesuaikan kebutuhan murid dan tujuan pembelajaran agar teknologi dapat memberikan manfaat secara optimal. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.